Yang pertama itu pendahuluan yang di dalamnya terdapat latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan. Latar belakang, kebudayaan adalah segala hal yang terkait dengan seluruh aspek kehidupan manusia yang dihayati dan dimiliki bersama. Di dalam kebudayaan terdapat kepercayaan, kesenian, dan adat istiadat. Kata kebudayaan memiliki kata dasar, budaya yang berarti pikiran, akal budi, hasil. Gender merupakan perbedaan jenis kelamin yang bukan disebabkan oleh perbedaan biologis dan bukan kodrat Tuhan. Proses sosial budaya yang panjang, perbedaan perilaku antara laki-laki dan perempuan selain disebabkan oleh faktor biologis, sebagian besar justru terbentuk melalui proses sosial dan kultural. Yang kedua yaitu rumusan masalah. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan kebudayaan? Yang kedua, apa yang dimaksud dengan gender? Tujuannya yaitu yang pertama, untuk mengetahui apa itu kebudayaan. Yang kedua, untuk mengetahui apa itu gender. Pengertian mengenai kebudayaan. Langsung saja. Kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta yaitu budaya, yang merupakan bentuk jamak dari Buddha diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan budi dan akal. Ada pendapat lain mengatakan budaya berasal dari kata budi dan daya, yang dimana budi itu merupakan unsur rohani sedangkan daya merupakan unsur jasmani manusia. Dengan demikian, budaya merupakan hasil dan daya dari manusia. Tentang wujud kebudayaan. Wujud kebudayaan terbagi atas 3 yaitu gagasan, aktivitas, dan artefak. Yang pertama saya akan membahas tentang gagasan. Gagasan atau wujud ideal. Wujud ideal kebudayaan adalah kebudayaan yang terbentuk kumpulan ide-ide, gagasan, nilai-nilai, norma, peraturan, dan sebagainya yang sifatnya abstrak, tidak dapat diraba atau disentuh. Wujud kebudayaan ini terletak dalam kepala-kepala atau di alam pemikiran warga masyarakat. Yang kedua, aktivitas atau tindakan. Aktivitas adalah wujud kebudayaan sebagai suatu tindakan berpola dari manusia dalam masyarakat. Wujud ini sering pula disebut dengan sistem sosial. Sistem sosial ini terdiri dari aktivitas-aktivitas manusia yang saling berinteraksi, mengadakan kontak, serta bergaul dengan manusia lainnya menurut pola-pola tertentu yang berdasarkan adat tata kelakuan. Yang ketiga yaitu artefak. Artefak atau karya adalah wujud kebudayaan fisik yang berupa hasil dari aktivitas, perbuatan, dan karya semua manusia dalam masyarakat, berupa benda-benda atau hal-hal yang dapat diraba, dilihat, dan didokumentasikan. Selanjutnya, saya akan membahas tentang fungsi kebudayaan. Fungsi kebudayaan adalah untuk mengatur manusia agar dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak dan berbuat untuk menentukan sikap kalau akan berhubungan dengan orang lain di dalam menjalankan kehidupannya. Kebudayaan berfungsi sebagai yang pertama, suatu hubungan pedoman antar manusia atau kelompok. Yang kedua, wadah untuk menyalurkan perasaan-perasaan dan kehidupan lainnya. Yang ketiga, pembimbing kehidupan manusia. Yang keempat, pembeda antar manusia dan binatang. Tentang hakikat kebudayaan. 1. Kebudayaan terhidup dan disalurkan dari perilaku manusia. 2. Kebudayaan itu ada sebelum generasi lahir dari kebudayaan. Itu tidak dapat hilang setelah generasi tidak ada. 3. Kebudayaan ditentukan oleh manusia dan diwujudkan dalam tingkah lakunya. 4. Kebudayaan mencakup aturan-aturan yang memberikan kewajiban-kewajiban. Jenis-jenis kebudayaan. Berdasarkan wujudnya, kebudayaan bisa dibagi menjadi 2, yaitu kebudayaan material dan kebudayaan non-material. 1. Kebudayaan material. Kebudayaan material merupakan kebudayaan yang dapat kita rasakan dengan panca indera kita. Kebudayaan ini merupakan semua ciptaan manusia yang secara konkret bisa kita rasakan, bisa kita lihat atau kita sentuh. Misalnya adalah artefak, perhiasan, alat masak. 2. Kebudayaan non-material. Jenis kebudayaan ini merupakan suatu ciptaan manusia yang bentuknya abstrak. Jadi kebudayaan ini bisa kok kita rasakan, namun gak bisa dipegang secara langsung. Contohnya nih, kayak adat istiadat, dongeng, lagu. Dan gender. Nah, gender merupakan suatu sifat yang melekat pada kaum perempuan dan laki-laki, yang kemudian
dikonstruksikan secara sosial dan kultural. Peran gender adalah peran-peran yang dilaksanakan oleh perempuan dan laki-laki, menyangkut hak-hak dan kewajiban mereka seperti pengasuhan anak dan mencari nafkah bagi keluarga. Peran gender adalah perilaku yang dipelajari di dalam suatu masyarakat atau komunitas yang dikondisikan bahwa kegiatan, tugas-tugas, dan tanggung jawab patut diterima baik oleh laki-laki maupun perempuan. Jenis-jenis gender. 1. Feminisme, yaitu kewanitaan atau menunjukkan sifat perempuan. Sifat-sifat yang dimaksud biasanya adalah kelembutan, kesabaran, dan kebaikan. Feminitas pada umumnya melekat pada kaum perempuan, tetapi tidak jarang pula pada lelaki memiliki sifat ini. Yang kedua adalah maskulin. Sifat maskulin sejumlah atribut perilaku, peran yang terkait dengan anak laki-laki. Sifat maskulin berbeda dengan jenis kelamin. Sifat maskulin terdapat pada laki-laki dan perempuan. Oke, langsung saja keterkaitan budayaan dengan gender. Di masa sekarang, gender sangat berkaitan dengan budaya yang dimana gender dalam kehidupan sekarang harus dilihat dari peran masing-masing dalam pembangunan nilai-nilai yang setara. Setara dalam mendapatkan kesempatan dan setara dalam mendapatkan penghargaan. Jika gender masih dilihat dari sisi konservatif, maka akan terjadi kesetaraan gender yang seakan-akan menjadi perjuangan sepihak perempuan sebagai merasa terintimidasi dalam aturan dan nilai budaya. Contoh keterkaitan kebudayaan dengan gender. Contohnya di dalam suatu masyarakat, wanita dari suku tertentu biasanya bekerja menjadi pembantu rumah tangga, sedangkan wanita lain mempunyai pilihan yang lebih luas tentang pekerjaan yang bisa mereka pegang. Kesimpulan, kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu budaya yang merupakan bentuk dari budi atau akal, diartikan sebagai hal berkaitan dengan budi dan akal. Ada pendapat lain mengatakan budaya berasal dari kata budi dan daya. Budi merupakan unsur rohani, daya merupakan unsur jasmani manusia. Gender merupakan suatu sifat yang melekat pada kaum perempuan dan laki-laki, yang kemudian dikonstruksikan secara sosial maupun kultural. Gender bukanlah sesuatu yang kita dapatkan semenjak lahir dan bukan juga sesuatu yang kita miliki, melainkan sesuatu yang kita lakukan dan saran. Kami menyadari pembuatan video makalah ini jauh dari kata sempurna. Untuk itu diharapkan kritik dan saran dalam pembuatan video makalah ini kebudayaan dan gender.